Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis 395 yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Yang mana hadis ini membahas tentang batas akhir waktu sholat malam dan sholat witir. Wa ani ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza tala'al fajru faqad zahabal waktu kulli sholatin waktu kulli sholatil laili wal witri fa'autiru qabla tulu'il fajri rawahu Tirmizi. Wa ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi atas keduanya, anin Nabi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, idza tala'al fajru, apabila fajar telah terbit, faqad zahaba waktu kulli sholatil laili, maka habislah seluruh waktu sholat malam, wal witri, dan witir. Fa'autiru qabla tulu'il fajri, maka kerjakanlah sholat witir sebelum terbitnya fajar. Nah, jadi batas akhir daripada sholat malam dan sholat witir itu adalah terbitnya fajar. Sampai terbitnya fajar. Jadi kalau sudah terbitnya fajar, maka habislah seluruh waktu sholat malam dan sholat witir. Maka di sini perintahnya adalah sholat witirlah sebelum terbitnya fajar. Nah, makna keseluruhannya adalah di malam hari terdapat sholat sunat yang disyariatkan. Di antara yang paling utama adalah sholat witir. Waktu sholat witir habis dengan berakhirnya malam hari. Jadi dengan berakhirnya malam hari, maka sholat witir dan sholat malam dan sholat witir itu juga habis. Ya, jadi kita tidak boleh lagi melaksanakan sholat malam dan sholat witir ketika fajar telah terbit. Barang siapa yang meninggalkannya karena ketiduran atau lupa, maka hendaklah ia menunaikannya apabila seseorang tersebut bangun dari tidurnya atau ingat padanya seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi kalau misalkan kondisi teman-teman itu lupa, maka kita mengerjakan sholat witir itu pada saat kita ingat. Kalau misalkan posisi kita tertidur, maka kita mengerjakan sholat witir itu pada saat kita terbangun, kapanpun itu, ya kan. Mau sampai siang, misalkan kita ingatnya siang, ya sianglah yang kita kerjakan. Telah terbukti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila tidak sholat di malam hari, beliau melakukannya di siang hari sebanyak 12 rakaat. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia lupa atau mungkin ketiduran tidak melaksanakan sholat witir di malam hari, maka beliau melaksanakannya di siang hari sebanyak 12 rakaat. Demikian menurut hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi.
Dan ia mengatakan bahwa hadis tersebut sahih dan hasan. Jadi hadisnya itu sahih dan hasan, hasan sahih. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau Imam Tirmidzi itu kalau misalkan ada hadis uh, derajatnya itu sahih, kemudian apa ada juga yang mengatakan hasan, yang mana ini sama-sama kuat, maka dia menggunakan istilah hasan sahih, sahih hasan, seperti itu ya. Hal yang disebutkan ini untuk membayar apa yang telah beliau lewatkan di malam harinya. Kemudian kalau kita analisis lafadznya, kulli sholatil lail, yang dimaksud di sini ialah sholat sunnah yang disyariatkan di malam hari. Jadi ini bukan keseluruhan daripada sholat malam yang dilakukan di malam hari, kayak contoh maghrib, isya itu kan malam hari ya, terutama isya itu malam hari enggak. Tapi di sini ada khususnya di sini, yaitu sholat sunnahnya, sunnah. Khususnya itu adalah sholat sunnah yang disyariatkan di malam hari. Wal witri di sini kedudukannya sebagai atof khos ya, kepada am untuk menjelaskan keutamaan yang lebih ya, keutamaannya yang lebih. Jadi atof khos kepada am. Jadi kalau teman-teman belajar ilmu nahu kayak gitu, sebenarnya dengan dengan menggunakan kata faqad zahaba kulli waktu sholatil lail, itu sebenarnya sudah cukup. Itu ya, sudah sudah mencakup sholat malam, yaitu sholat tahajud dan sholat witir sebenarnya gitu. Tapi kenapa di sini disebutkan ditambah dengan wal witru di situ? Itu adalah, yaitu tadi adalah atop khos kepada am. Amnya itu tadi sholatul lail, itu amnya, itu kan yang umumnya. Nah, khosnya di situ adalah wal witru, karena di sini menjelaskan keutamaan yang lebih di situ ya. Dan sekaligus sebagai keterangan bahwa sholat witir termasuk juga dalam sholat malam itu ya. Karena dia mempunyai keutamaan yang lebih dan juga dia masuk dalam sholat malam, maka tidak cukup dengan min kulli sholatin, waktu kulli sholatin laili itu ya. Sholatul lail nggak cukup di situ, tapi ditambah dengan wal witru, disebutkan juga wal witru di situ ya. Fa'autiru qabla tulu'il fajri, maka kerjakanlah oleh kalian sholat witir sebelum fajar terbit. Ya, perintah ini khusus ditunjukkan kepada sholat witir untuk menjelaskan keutamaan yang lebih dan anjuran agar sholat ini dipelihara. Jadi kalau misalkan sholat malam itu nggak berlaku. Sholat malam itu kayak misal sholat tahajud itu nggak berlaku. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan sudah nggak sholat tahajud tapi sholat witir, ya nggak ada masalah kayak gitu ya. Misal saya contoh nggak sholat tahajud, habis sholat isya saya langsung mengerjakan sholat witir, itu tidak ada masalah di situ. Tapi kalau misal saya kelupaan tidak sholat witir, kemudian saya ingat di siang hari setelah sholat subuh, saya ingat bahwa saya belum sholat witir, maka saya mengerjakan sholat witir ya sesudah sholat subuh, karena saya ingatnya pas sesudah sholat subuh itu ya, sesudah fajar terbit. Nah, ini khusus untuk sholat witir, bukan sholat yang lainnya, karena ini sangat menjelaskan keutamaan yang lebih dan anjuran agar sholat ini senantiasa dipelihara. Fikih hadisnya adalah sholat witir merupakan sholat sunat di malam hari yang paling penting ya. Bahkan menurut Al-Imam Abu Hanifah, sholat witir ini masuk dalam kategori sholat wajib ya, wajib hukumnya ya, kita melaksanakan sholat witir ya, berbeda dengan
eh, jumhur ulama mengatakan bahwa sholat witir ini adalah sholat yang sunnah. Itu sudah kita bahas sebelumnya, ya kan. Yang kedua, waktu sholat witir habis dengan berakhirnya malam hari dan terbitnya fajar. Jadi waktu yang sudah ditentukan itu adalah berakhirnya malam hari dan terbitnya fajar. Seperti itu ya. Jadi sudah tidak ada lagi waktu sesudah berakhirnya malam dan terbitnya fajar kita melaksanakan sholat witir. Dan sholat witir itu tidak disyariatkan dikerjakan 2 kali dalam 1 malam. Misalkan di awal malam kita mengerjakan sholat witir, kemudian di akhir malam kita mengerjakan sholat witir lagi. Itu tidak dianjurkan. Nggak ada 2 kali sholat witir dalam 1 malam. Itu kemarin juga sudah kita bahas. Nah, nanti hadis-hadis selanjutnya kita akan membahas tentang sholat duha, kemudian fadilah daripada sholat duha dan lain sebagainya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada ada kata-kata saya yang salah di dalam menyampaikan metode ini, menyampaikan kitab ini dan juga kitab-kitab yang lain. Kemudian ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya dan tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Apabila ada saran, kritikan, masukan dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.